Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Rahmawati akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami berupa PPT Hukum Waris. Pengertian hukum waris. Menurut Supomo, hukum waris adalah peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang, harta benda, dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Sedangkan menurut Raden Sastro Pujo Subroto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum waris merupakan peraturan yang mengatur mengenai pemindahan kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia dapat berupa harta benda, barang-barang, dan barang-barang yang tak berwujud benda kepada keturunannya. Dengan adanya hal ini berakibat pemindahan kekayaan dari pemilik sebelumnya bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka atau keluarga maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Istilah yang terdapat dalam hukum waris terbagi menjadi 5, yakni pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain. Ahli waris, orang yang berhak atas harta kekayaan. Harta warisan, yakni kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan pasif atau budel. 4. Pewarisan, yakni proses beralihnya harta kekayaan atau hak dan kewajiban seseorang pewaris kepada ahli waris. Yang kelima, pewaris, merupakan orang yang mendapat harta warisan atau pusaka. Biasanya segenap ahli waris adalah pewaris harta peninggalannya. Perspektif hukum waris di Indonesia terbagi menjadi 3, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Feryananda. Sifat hukum waris. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan seperti berikut. Sistem patrilineal atau sistem kebapaan. 2. Sistem matrilineal atau sistem keibuan. 3. Sistem bilateral atau parental atau sistem kebapak-ibuan. Subjek hukum waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta benda atau kekayaan. Hal ini merupakan syarat sebagai pewaris, yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang. Ahli waris, orang yang berhak atas harta kekayaan atau warisan. Ahli waris dapat dibedakan menjadi 3, yakni ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri atau mewarisi secara langsung. Misalnya, jika ayah meninggal, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Menurut KUHP Perdata, penggolongan ahli waris ini adalah golongan pertama, yaitu anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus ke bawah. Golongan kedua terdiri dari orang tua dan saudara-saudara pewaris. Pada asasnya bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris. Tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak boleh kurang dari 1/4 harta peninggalan. Golongan ketiga, menurut pasal 853 dan pasal 854 KUHP Perdata, dalam hal tidak ada golongan pertama dan golongan kedua, maka harta peninggalan harus dibagi menjadi 2 atau clothing. Setengah bagian untuk kakek nenek pihak ayah, dan setengah lagi untuk kakek nenek dari pihak ibu. Golongan keempat,
sanak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat ke-6. Next. Ahli waris berdasarkan penggantian disebut juga ahli waris tidak langsung atau cucu-cucu pewaris. 1. Penggantian dalam garis lurus ke bawah. Sesuai dengan pasal 848 KUHP Perdata, hanya orang yang telah mati saja yang dapat digantikan. 2. Penggantian dalam garis ke samping, tiap saudara kandung atau tiri yang telah meninggal lebih dulu digantikan oleh sekalian anaknya. 3. Penggantian dalam garis samping, yaitu melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh, misalnya paman atau keponakan. Jika meninggal lebih dulu, digantikan oleh turunannya. Next. Ahli waris pihak ketiga merupakan ahli waris yang dapat menikmati harta peninggalan berdasarkan suatu testamen atau wasiat. Hal ini tercantum dalam pasal 874 KUHP Perdata. Pihak ketiga yang terlibat dalam warisan. Suatu fideikommis, suatu pemberian warisan kepada seorang ahli waris dengan ketentuan bahwa ia berkewajiban menyimpan warisan itu dan setelah lewatnya waktu, warisan itu harus diserahkan pada orang lain. Eksekutor testamentaire, pelaksanaan wasiat yang ditunjuk oleh pewaris, yang bertugas mengawasi pelaksanaan surat wasiat secara sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak pewaris. 3. Bewerdover atau pengelola, seseorang yang ditentukan dalam wasiat untuk mengurus kekayaan, sehingga para ahli waris atau legataris hanya menerima penghasilan dari harta peninggalan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai kekayaan tersebut dihabiskan dalam waktu singkat oleh para ahli waris. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lulu Atu Zahra. Hak dan kewajiban pewaris. Hak pewaris adalah Ersteling. Ersteling adalah suatu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapat sebagian atau seluruh harta peninggalan. 2. Legat. Legat adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testamen atau wasiat yang khusus. Kewajiban pewaris. Kewajiban pewaris menurut KUH Perdata Pasal 913 merupakan pembatasan terhadap haknya yang ditentukan undang-undang. Ia harus mengindahkan adanya legitime porti, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Next. Hak dan kewajiban ahli waris. Hak ahli waris adalah menerima secara penuh dan menerima dengan reserve atau hak untuk menukar. Kewajiban ahli waris adalah memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan, melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang, dan melaksanakan wasiat jika ada. Next. Pembagian warisan. Pembagian warisan menurut pasal 1066 KUH Perdata dapat ditarik kesimpulan tidak seorang ahli waris yang dapat dipaksa membiarkan harta warisan tidak berbagi. Pembagian harta warisan dapat dibagi sewaktu-waktu dan dibuka kemungkinan untuk mempertanggungjawabkan pembagian harta warisan dengan jangka waktu 5 tahun. Tingkat waktu ini dapat diperpanjang 5 tahun lagi dengan persetujuan sebuah ahli waris. Pasal 1079 KUH Perdata adalah masing-masing ahli waris menerima barang tertentu dengan harga atau nilai sama rata, seperti misalnya 1/2 harta warisan jika ahli warisan hanya terdiri dari 2 orang saja, 1/5 jika ahli waris terdiri dari 5 orang. Demikian selanjutnya. Bila di antara ahli waris ada yang menerima barang atau harta warisan lebih dari bagiannya, di pihak lain di antara ahli waris menerima kurang dari bagiannya, maka ahli waris
yang menerima bagian yang lebih diharuskan memberikan sejumlah uang tunai pada yang mendapat kurang dari bagiannya. Next. Objek hukum waris ada dua. Satu, aktiva. Sejumlah benda yang nyata ada atau berupa tagihan atau piutang atau kepada pihak ketiga. Selain itu, aktiva dapat berupa hak imaterial seperti hak cipta dan hak paten. Dua, pasiva. Sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya. Jadi, objek hukum waris adalah harta kekayaan yang dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berarti hak dan kewajiban pewaris yang lahir dari hubungan hukum kekeluargaan tidak dapat diwariskan kecuali hak suami atau ayah untuk menyangkal anaknya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nikita Ratna. Legitimate property merupakan suatu bagian warisan tertentu yang harus diterima seorang ahli waris dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang berhak menerima atau memperoleh adalah ahli waris dalam garis lurus, baik ke bawah maupun ke atas, dan baru timbul apabila seseorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut undang-undang. Peraturan mengenai legitimate property oleh undang-undang dipandang sebagai suatu pembatasan hak pewaris dalam membuat testamen menurut kehendak hatinya sendiri. Karena itu, pasal-pasal tentang legitimate property itu dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat atau testamentary erfurt. Next. Harta warisan yang tak terurus. Apabila harta warisan telah terbuka namun tidak seorang pun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, tak seorang pun yang menolak warisan, maka warisan dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam hal ini, tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Tugas Balai Harta Peninggalan atau BHP adalah wajib membuat perincian atau inventarisasi tentang keadaan harta peninggalan. Kedua, wajib membereskan urusan yang berkaitan dengan harta warisan atau membayar semua hutang pewaris apabila diminta oleh pihak yang berwajib. Yang ketiga, wajib memanggil para ahli waris yang mungkin masih ada melalui surat kabar atau panggilan resmi lainnya. Next. Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan menurut pasal 838 KUHP Perdata. Yang pertama, seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris. Yang kedua, ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan memfitnah atau mengadukan pewaris, bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 4 tahun atau lebih. Yang ketiga, ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat. Yang keempat, seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.